Ya kan secara mimpi saya besar, tapi untuk saya bisa capai itu kan ada anak-anak tangga yang harus saya capai gitu kan, harus saya naik. Jadi akhirnya saya pikir oke, mungkin ini jalan Tuhan untuk saya bisa mulai dari sini. Hai, apa kabar? Suasana tahun baru dan bersama saya juga Phoebe yang pastinya dengan semangat yang masih sangat baru banget di tahun 2021. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang wanita luar biasa yang baru menyandang titel sebagai nyonya di tahun lalu ya. Ada Ibu Maybe. Halo. Apa kabar nih Kak Baik, Maybe? puji Tuhan. Oke, ini adalah salah satu produk yang ada di depan kita, Teh Kelor, dan akan sambil ngobrol kita bakal coba nih minum si Teh Kelor ya. Betul. Dan nanti bakal banyak hal yang mau saya tanyakan soalnya penasaran banget, apalagi sebagai seorang wanita. Saya mau tahu manfaat Kelor untuk kulit saya. Tadi udah di awal Beta sudah singgung tentang Kelor. Kalau ngomongin soal Kelor atau Moringa ini terus nama latinnya banyak banget ya Kak Maybe. Apa aja sih nama latinnya, ingat nggak Kak Maybe? Kalau nama Latin saya cuma satu. Apa tuh Kak Maybe? Moringa oleifera. Oke, ya itu mirip-mirip apa aloe vera gitu ya. Ya, mirip-mirip. Ini kalau misalnya ngomongin moringa ini nih, kalau ketemu orang Kupang mungkin sudah sangat terbiasa dengar namanya kelor, Marungga. dengar nama marungga. Tapi beberapa teman-teman mungkin di pelosok-pelosok tanah air masih merasa asing nih sama salah satu tanaman yang punya begitu banyak fungsi, yang kaya kan fungsi ya kan. Mungkin Kak Maybe bisa nih kasih tahu di teman-teman yang lagi nyaksikan podcast kita, sebenarnya apa sih si moringa atau kelor ini Kak Maybe? Oke, jadi kelor ini bahasa latinnya itu Moringa oleifera. Nah, salah satu kandungan yang paling terkenal di kelor ini adalah mengandung polifenol. Polifenol. Jadi itu zat antioksidan tinggi yang berfungsi untuk mengeluarkan semua racun dalam tubuh. Nah, berhubungan dengan kulit tadi, kalau semua racun zat yang tidak berguna keluar dari tubuh otomatis akan sehat. Ketika kita sehat, jiwa kita sehat, badan kita sehat, otomatis kan terpancar dari kulit juga. Jadi kulit makin glowing. Glowingnya alami Iya, ya. alami ya, tidak perlu yang ribet-ribet harus suntik kiri, suntik kanan. Bener. Jadi cukup Iya. minum teh aja udah bisa. Atau Betul. mungkin kalau di rumah tuh ya kita bisa bening sayur marungga Iya, ini buat kan. sup. Aduh itu enak Buat banget sup. tuh dikasih. Betul. Nanti mungkin saya bakal kasih anda resep nih untuk Bisa. Oke, Kak Maybe, itu sekilas info sih biar teman-teman tahu dulu nih sebenarnya apa sih si kelor atau si moringa ini. Sebagai seorang entrepreneur, saya lebih senang nyebutnya entrepreneur sih ketimbang pengusaha, karena Kak Maybe itu kan ekspektasinya bukan hanya ke money, Iya. tapi lebih ke bagaimana nih bisa membangun Nusa Tenggara Timur lewat Berdampak. apa yang sudah kita miliki ya Kak Betul. Maybe ya. Nah sebenarnya apa sih latar belakang yang membuat Kak Maybe bisa menjadi seorang inspirator untuk pelopor moringa ini, kayak apa sih Kak Maybe? Iya, jadi ceritanya dulu saya pergi sekolah di salah satu sekolah di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Ngawenombo, Kabupaten Blora. Oke. Saya pergi, saya sekolah di sana. Jadi di sana ada memang sekolah kelor, sekolah lapangan kelor, sekolah non formal begitu. Jadi 5 hari kami sekolah lapangan, jadi 3 hari teori, 2 hari praktek. Jadi kami dibuka semua mengenai daun kelor. Nah, beta langsung pikir, ini barang di Kupang terbuang ini. Betul. Tapi kok ternyata dia punya nilai secara kesehatan tinggi, secara ekonomis tinggi. Ini berarti ada dan yang paling bikin saya itu adalah ini dia. Jadi teman-teman kalau nanti beli produk saya ini semua sudah ada di belakang di sini. Saya ada narasi kecil mengenai kandungan nutrisi yang dimiliki oleh daun Oke, kelor yes, kayak gini benar. Kak. Jadi 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali vitamin A dari wortel dan sebagainya. Nah, saya sempat ini NTT punya potensi alam yang bagus sekali ya kan. Istilahnya ini sumber nutrisi, superfood itu yang kaya akan nutrisi, tapi kok stunting di NTT masih tinggi. Benar. Berarti saya rasa ada something yang miss di sini. Dan itu pun yang menjadi concernnya saya. Ada sesuatu yang hilang gitu loh.
potensi alamnya bagus tapi stunting masih tinggi kayak gitu. Akhirnya saya waktu pulang ke NTT pure hanya ingin sosial. Itu tahun berapa sih Kak Baby? Itu 2017 akhir, 2017 September atau Oktober saya pulang. Saya coba mensosialisasikan ke petani-petani. Tapi memang dasar mungkin ya, kita ini kan istilahnya kalau dalam Alkitab dari kepercayaan saya itu ada namanya Thomas. Belum percaya kalau belum lihat dia belum percaya. Jadi waktu saya datang ke petani, saya, Bapak, Mama, ini ada loh potensi ekonomi yang Bapak bisa ketu, bisa ambil dari pinggir marungga ini. Iya, tapi kan memang dasar mungkin karena perempuan, kici anak begini, rambut keriting lah, jadi bilang, lu mau bikin apa? Kalau lu belum lahir betul sebagainya nih. Anak kici. Jadi betul juga. Oke, jadi dari cara mereka bertatap tuh kayak tidak percaya. Akhirnya saya akan tunjukkan. Akhirnya singkat cerita lahirlah ini. Jadi waktu saya datang, saya tidak hanya omong-omong, tapi saya ini ada bukti bahwa daun kelor yang Bapak Mama jual di pasar 3 ikat 5.000, saya bisa bikin menjadi 35.000. This is the first productnya, maybe ini first product sebenarnya waktu itu coklat kelor. Okay. Kayak gitu. Jadi saya bikin coklat kelor, kemudian ada juga teh cilok kelor. Baru dong, O-nya 2 kilo, panjang sekali. Waktu kemarin saya ngomong nggak percaya toh. Jadi waktu saya ini Bapak Mama ini produk saya, baru mereka percaya. Bener. Mestinya gini nih harus bilang ke Bapak Mama, Bapak, ketum tuh diselamatkan oleh iman. Jadi percaya sebelum kalian melihat. Betul. Oke. Dan kalau untuk kenapa sih kelor, sedangkan kan mungkin di Ketong di NTT di Kupang tuh punya banyak hal yang bisa Ketong jual. Kayak kemarin teman beta Mas Erwin tuh di episode sebelumnya tuh kan ada tenun tuh. Ini kelor. Dan sekarang di Kupang mulai banyak ya. Dan kayaknya maybe menjadi salah satu pelopor sih kalau menurut beta sebenarnya. Soalnya beta dulu emang suka makan kelor, beta suka makan marungga, apalagi kalau misalnya dikasih dengan jagung katemak tuh kan enak tuh. Iya, katemak betul. Tapi beta belum terlalu tahu bahwa kelor ini bisa dibuat jadi coklat, karena serius baunya itu sonde begitu enak kan. Nah, beta sonde bayangkan kalau bakal dikemas jadi coklat dan itu jadi jadi gift Natal kemarin tuh keren banget. Ya, betul. Nah itu dari mana sih idenya, mulai muncul ide untuk dibuat jadi coklat? Jadi kemarin yang saya pergi sekolah itu 3 hari kami diajar teori tentang kelor, kemudian praktek. Jadi kami betul-betul studi banding, langsung turun ke lapangan. Ini kebunnya, ini farmnya. Kemudian jadi kelor ini bisa dibuat dalam berbagai bentuk macam. Jadi moringa as food yang kita makan, moringa as feed bisa dikasih buat pakan ternak. Jadi pernah saya berkunjung ke kandang kambing yang makannya tuh kelor. Oh ya, baru tahu beta bisa. Saya paling tidak suka bau binatang. Tapi kalau makan saya suka kayak ayam goreng. Tapi kalau ke kandang ayam, kandang kambing saya tidak suka bau. Sama ya kita ya, tos dulu. Perempuan saya. Bener ya? Jadi waktu saya pergi itu bener-bener tidak ada bau. Baunya tuh mungkin ya adalah sedikit, cuman bau khas binatang kayak kambing, ayam tuh bener-bener berkurang karena ternyata binatang dikasih makan daun kelor itu dia menjadi organik, jadi kadar kolesterolnya bener-bener hampir zero, hampir nol kayak gitu. Jadi kemudian moringa as food, as feed, moringa as kosmetik. Jadi biji kelor ini, jadi kalau nanti teman-teman mungkin, sorry saya lupa bawa tadi, tapi kalau teman-teman pasti tahu lah biji kelor hijau-hijau kecil itu. Ya, jadi itu kalau sampai kering nanti dibuka ada biji di dalam, itu cangkangnya tuh dihancurkan, ada kernel di dalamnya, itu orang putih. Nah itu kalau di press menghasilkan minyak kelor. Itu 1 liter 1.100.000. Nah itu diekspor ke luar negeri sebagai bahan dasar parfum. Dan belum banyak yang kayaknya tahu. Belum ada deh ya parfum kelor mungkin yang lagi dia menjadi bahan campuran. Bisa jadi dia mempertahankan bau dari si parfum itu. Kayak gitu. Jadi banyak potensi yang diajarkan ke kami, yang dibukakan kepada saya. Saya pikir wah ini potensi yang luar biasa gitu loh, dan bersyukur 2017 akhir 2018 saya mulai pas gubernur terpilih dan mengusung tema ini, jadi saya ambil expect momentum. Jadi saya tidak perlu repot-repot memasarkan yang terlalu ribet untuk kelas lokal ya. Secara otomatis saya sudah dicari kayak gitu, dan akhirnya datang ke petani-petani, mereka yang kemarin yang masih Thomas itu akhirnya percaya karena sudah menjadi program gubernur, mau tidak mau harus jalankan. Tapi saya coba memberikan value, memberikan nilai bahwa ini Bapak Mama jalankan bukan karena program gubernur, dan saya pun menjalankan ini bukan karena program gubernur, tapi saya tahu ini ada potensi. Jadi itu tadi bisa menjawab
kata momentum tadi. Iya. Mungkin orang bakal bilang, iya nih kebetulan aja kan momentum Pak Gubernur betul, lagi booming-booming soal banyak. kelor. Jadi ketika saya pergi nih pas, oh orangnya Pak Victor. Oh bukan. Saya netral. Ibu nggak masuk di dunia politik kan, Bu? netral. Jadi Oke. waktu saya pergi tuh saya selalu bilang bahwa ya namanya pebisnis Jadi kalau kita memulai suatu bisnis dan kalau tidak ada potensi itu namanya bunuh diri gitu. Jadi waktu saya mulai ini saya lihat ini potensinya sangat baik, sangat bagus. Makanya saya mulai kayak gitu. Dan kenapa saya mengusung tema kewirausahaan sosial, karena memang saya tidak seperti tadi yang Kakak bilang, segmentasinya tidak hanya money, bukan hanya soal uang, tapi lebih kepada saya rindu masyarakat khususnya petani tuh mereka juga bisa dapat dampak yang baik dari daun kelor. Kan ini potensi alam yang sangat luar biasa. Kita NTT itu terlalu kaya, mau budaya, mau alam, kayak kain tenun, ini kelor. Nah, ketika stunting masih tinggi, perekonomian masyarakat masih di bawah rata-rata, berarti ada sesuatu yang hilang, yang itu yang kita harus connect-in. Bener. Oke, Beta mau coba dulu dong tehnya mumpung masih panas ya. Silakan, itu tanpa gula. Aromanya tetap ini sih, kalau tetap itu ada yang aroma kelor plus kelornya. jahe merah. Ini yang original. Terus ini diminum tanpa gula karena saya udah manis kan, ditambah ada maybe lagi. Ini enak sih sebenarnya, apalagi ini nih bisa dia mengandung vitamin B12, B6, terus vitamin C juga. Tadi saya sempat googling dulu sih. Dan emang ini bagus banget buat kulit ya. Untuk melawan cancer juga bagus, apalagi untuk kita wanita-wanita ya, wajib sih. Sebenarnya kelor tidak boleh diklaim mengobati, tidak boleh diklaim, tapi dia mencegah. Benar banget. Tapi kan memang ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya benar ya dong, kan? Kayak sakit hati kan. Jadi tidak boleh mengklaim ini dapat menyembuhkan sebenarnya. Benar tapi banget. Kita hanya kayak gini boleh membantu meningkatkan daya tahan tubuh kayak gitu. Karena nanti soal makanan izin-izinnya agak ribet kan. Itu bidangnya kita nanti curhatnya di belakang abis ini ya. And then Kak Maybe, untuk proses perjalanan untuk sampai bisa jadi sebagus ini, saya tahu itu tidak mudah banget. Itu pasti sulit ya, apalagi sebagai seorang wanita berkecimpung di dunia entertain, terus kemarin baru memulai suatu bahtera rumah tangga. Curhat dong jadinya. Emang itu agak-agak sedikit repot. Terus tadi di awal kan juga udah nyinggung nih, bagaimana sih Kak Maybe membangun kepercayaan untuk stakeholdernya, katakanlah masyarakat itu sebagai stakeholdernya Kak Maybe dong ya. Nah sejauh ini dari mana sih bisa dapet si tumbuhan kelor ini, ambilnya dari mana? Udah membangun kerjasama sampai sejauh mana sih sama mereka? Di mana aja daerahnya? Tuh, jadi memang konsep awal Timor Moringa itu kan kami kewirausahaan sosial. Nah, kewirausahaan sosial itu adalah usaha yang tidak fokus kepada perusahaannya saja, tapi bagaimana berdampak kepada lingkungan sekitar, baik itu masyarakatnya, lingkungannya, sosial kayak gitu. Jadi bisnis modelnya kami itu adalah kami bermitra. Jadi kami saat ini fokus di hilir dulu. Nah, petani-petani mitraan kami ini yang berfokus di hulu. Dalam artian mereka yang memproduksi, ini kan teh celup daun kelor. Jadi di dalam kantong teh ini ada serbuk daun kelor. Jadi daun kelor yang sudah dikeringkan, kemudian kami haluskan dan taruh di kantong. Nah, Timor Moringa fokus di bidang ini, dan petani mitranya kami ambil hasil dari mereka kayak gitu. Dan saat ini kami sudah, yang petani yang aktif sih, yang kalau yang istilahnya bukan tidak aktif ya, petani yang sesekali mungkin 6 bulan sekali jadwal kami ambil hasil dari mereka sekitar 20-an, tapi yang rutin setiap bulan kami ambil itu ada di 3 kabupaten. Di mana aja Kak? Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara di Keva, dan di Kabupaten Kupang. Oke, jadi di TTU Soe ya? Soe. Di Soe, di Keva. TTS Soe. TTS ada Soe, kemudian di Keva sama di Kabupaten Kupang. Kupang. Jadi udah menghidupi petani di 3 kabupaten, nggak main-main nih Bu. Tuhan. Luar biasa ya. Iya, kayak gitu. Jadi itu yang kami coba. Karena begini, kalau bicara soal stunting, kami coba survei di lapangan. Sebenarnya kenapa sampai stunting ini terjadi? Jadi kompleks sebenarnya kalau bicara stunting, tapi satu yang kami temukan di lapangan, akar dari kenapa stunting ini terjadi adalah sebenarnya ayah atau ibu dari si anak yang mengalami stunting. Kenapa?
karena rata-rata mata pencarian orang di NTT kan petani. Yes. Nah, ketika petani ini mengalami prasejahtera, tidak sejahtera, tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membeli sumber nutrisi buat keluarga mereka, akhirnya anaknya yang kena imbasnya. Kekurangan gizi, akhirnya stunting terjadi. Nah, kami mau mengatasi masalah itu benar-benar dari akar. Timbullah ide tadi, Timor Moringa akhirnya hadir, kami coba ambil hasil dari petani ini dengan harga yang senormal mungkin, sewajar mungkin. Itu dihitungnya gimana sih untuk harganya, apa dihitung borong per pohon per gitu, kilo atau per kilo. Jadi kami terima sudah dalam bentuk daun kering yang per kilo. Jadi kami berikan harga sewajarnya yang nantinya kami yakin dan percaya dan sudah terbukti harga yang normal tadi kami kasih ke petani, otomatis mereka perekonomiannya meningkat. Ketika ini meningkat, mereka mampu membeli sumber nutrisi buat anak-anaknya. Ya tidak usah yang 4 sehat 5 sempurna lah ya, yang penting minimal setiap hari protein, karbohidrat itu ada, vitamin, zat pelindung itu ada, sayur pasti dari daun kelor, bisa makan ikan, daging, tempe dan tahu. Artinya ini dikonsumsi setiap hari pun nggak masalah. Iya, tidak masalah. Bener kayak gitu, karena benar-benar alami kan kayak gitu. Jadi kembali lagi, akhirnya kami hasil dari survei ini kami coba mengangkat perekonomian petani itu lewat Timor Moringa ini, dan kami tidak bilang bahwa kehadiran kami mampu mengatasi semua masalah stunting di NTT, no, tapi minimal 3 kabupaten itu. Let's say tidak usah kabupaten TTU keseluruhan, minimal satu petani atau 2 petani yang kami tolong itu keluarganya bisa membantu mengurangi stunting. Jadi seorang nolong sejiwa deh minimal. Betul, kayak gitu ya istilahnya. Balik lagi nih Kak Maybe, tadi yang saya dengar itu Kak Maybe kurang lebih memang benar-benar paham banget nih soal apa sih yang saya jual. Jadi saya mengenali produk saya gitu ya. Itu sekolahnya emang kemarin yang ke tempat pelatihan itu emang benar-benar dibedah ya sampai dengan kandungan nutrisi, kemudian untuk kesehatannya seperti apa. Seperti itu berarti ya. Di sana kami hanya fokus kepada daun kelor, tidak yang belajar sampai mengemas kayak gitu. Kalau ini benar-benar pure otodidak, saya belajar sendiri bagaimana mendesain, mencetak segala macam kayak gitu. Cuman kalau waktu di sana tuh kami hanya belajar mengenai daun kelor ini. Desainnya juga ada desain sendiri. Semua sendiri. Wow, multi talented banget nih. Kita harus serba bisa sebagai perempuan. Harus serba bisa. Benar. That's a good point banget. Itu Beta sangat setuju. Dan kembali lagi Kak Maybe, Beta penasaran nih. Sebenarnya kayak biasanya kan orang bilang nih, duduk-duduk nungguin wangsit gitu kan. Duduk-duduk tiba-tiba saya kayak tahu kakak tiba-tiba saya datang saya muncul saya ini kelor. Kak Maybe juga kayak begitu atau mungkin lewat suatu studi kasus tertentu kah atau apa gitu? Kalau saya memang dari kecil, oma itu selalu ajar makan yang organik, minum teh herbal, teh pakai jahe. Nah, iseng lah saya cari mengenai kelor ini. Pas saya googling, oh ternyata ada sekolahnya. Saya juga kaget, wih keren dong, berarti saya bisa daftar nih berarti. Makanya singkat ceritanya saya pergilah dan pulang saya bawa ilmu itu kayak gitu. Dan saya sempat dengar kabar kemarin waktu saya pulang sekolah, kemudian gubernur terpilih menjadi program utama gubernur daun kelor ini. Saya sempat dengar kalau tidak salah ya, Dinas Pertanian Provinsi NTT mengirim 20 orang petani ke tempat saya belajar itu untuk belajar mengenai kelor. Saya teringat kemarin saya PP saja itu 5 juta. Oke? Dikali 20 orang. Pemerintah mengeluarkan dana 100 juta lebih untuk petani ini belajar daun kelor. Saya pikir wah, ini sebenarnya bukan salah sih, tapi kita bisa karena NTT ini kayak akan daun kelor, kenapa kita harus belajar keluar? Walaupun saya waktu belajar ya, saya keluar. Akhirnya saya pulang, saya buat ini dan puji Tuhan kemarin ada dapat juga perhatian dari pemerintah untuk saya sekarang mohon doa restunya juga, saya sedang bangun itu di TTS. Jadi itu agrowisata daun kelor. Jadi 3 segmen, jadi ada education, ada farm dan ada outbound. Jadi saya tapi ya memang kondisi pandemik seperti ini akhirnya saya sedikit menunda mimpi saya itu. Jadi fokusnya nanti kepada farm saja. Jadi apa yang saya dapat di Blora itu saya coba sedikit ATM.
ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke. Jadi saya coba ambil itu dan saya coba modifikasi versinya saya di NTT karena saya pikir ini potensi. Jangan sampai permisi minta maaf orang luar, orang Jawa, orang luar datang, orang bule datang. Wah, ini ada potensi besar. Ini Iya coba sih, kita. bener. Terulang lagi dong kita dijajah Dolar, ya. iya. Dolar ke rupiah berapa sih? Mereka buka lahan 10 hektar tanam kelor dan kita orang di sini akhirnya hanya sapu-sapu, mereka punya pabrik. Benar, jadi Padahal kita bisa, ini tanah kita kayak Benar, gitu. Jadi benar saya banget. selalu mengusung tema, saya selalu bilang ke petani, ayo Bapak, kita harus jadi tuan di tanah kita sendiri. Benar, Jangan benar. sampai orang lain jadi tuan di tanah kita. jadi sekarang udah hijrah ke Soe ya untuk Hijrah. untuk Kebetulan, project ya. tadi bersama suami ya. Suami juga kebetulan dia suka beternak, suka bertani, jadi Luar kita biasa coba. ya. Emang Kita ini coba. mungkin next tuh bisa buat sosisnya pakai Sosis hasil kelor. peternakan sendiri, sosis kelor kali Sosis ya. ayam kelor. Jangan lupa loh, saya kasih ide loh, bagi loh Daging ya. ayam kelor. Kak Maybe ini sejauh ini udah sampai sejauh mana aja sih produknya dipasarkan? Ya, produk pastinya penjualan terbesar itu ada di lokal karena memang ini kan program utama gubernur dan saya juga ya menjadikan ini oleh-oleh khas NTT kayak gitu. Jadi banyak yang beli untuk mereka kemudian bawa pulang ke Jabodetabek ya, ada yang dari Jakarta, Bekasi, ada dari Bogor. Paling jauh kemana nih produknya? Paling jauh baru ke Timor Leste sama Hong Kong. Udah jauh tuh dari Kupang Ya, ke Timor lumayan. Leste ke Hong Kong ya kan? Lumayan. Yes, ini Kayak keren gitu. banget sih, ini lucu banget. Terus produknya apa-apa aja sih Kak Maybe? Tadi Saat kan ini- teh sama coklat tuh. Teh. Banyak nggak sih produknya? Tidak banyak, hanya sedikit. Hanya ini teh kelor original, kemudian ada teh kelor plus jahe merah, ada coklat kelor, ada serbuk kelor, ada biji kelor, kapsul kelor, sama kapsul biji kelor. Oke, jadi mungkin fokusnya nggak begitu banyak produk, tapi Ya. benar-benar bisa punya manfaat. Sebelum kita memberikan pertanyaan-pertanyaan lain dan menjadikan itu sebagai inspirasi buat kita, jangan lupa untuk klik tombol di bawah kalian. Di bawah layar kalian itu ada tombol subscribe, like, and share, dan komen nih. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum mendapatkan jawaban dari perbincangan singkat kita, kalian bisa nanya langsung sama Kak Maybe. Siap. Kak Maybe, ini Beta mau nanya dong. Beta ini punya pengalaman. Pernah minum makan kelor, tapi mungkin lagi nggak fit gitu kan. Terus tiba-tiba asam lambung kayak tiba-tiba naik. Memang Kak Maybe bukan dokter sih, tapi Beta percaya pasti punya pengalaman nih menghadapi konsumen kayak Beta gini. Itu gimana sih Kak Maybe? Iya, sejujurnya Beta juga waktu awal begitu. Jadi waktu awal kan belajar nih, terus pastinya konsumsi sendiri. Pas minum itu lagi perut kosong, langsung asam lambung naik. Jadi Beta juga, ini Beta yang salah minum atau apa kayak gitu kan. Akhirnya tanyalah juga ke yang pakar. Jadi memang kan kelor ini mengandung tadi yang Beta bilang polifenol, zat antioksidan tinggi. Jadi dia bukan sekedar hanya zat antioksidan. Nah, fungsi antioksidan ini kan mengeluarkan racun. Jadi waktu ketika ada yang malah minum tuh, abis minum katanya sampai gemetar-gemetar kayak gitu kan. Jadi memang bukan kerasukan ya. Kan tolak dia, tolak. Kalau di Jawa ini kan buat usir setan. Iya bener sih, udah Ada dipukul-pukul gini musik. kan. Jadi saya tanya, kerasukan? Kok bukan. Oh iya, berarti nanti waktu minum itu sampai gemeteran karena memang asam lambung naik tinggi sekali gitu. Jadi saya bilang, waktu saya tanya dan pakarnya itu juga bilang, oh memang tidak boleh minum waktu perut kosong karena kan memang dia untuk mengeluarkan zat racun. Intinya bahasa medisnya ada, cuman sederhananya dia mengandung polifenol dan dia akan mengeluarkan semua zat racun yang tidak berguna dari dalam tubuh, dan itu yang mungkin respon tubuh setiap orang kan beda-beda tuh. Kalau memang kebanyakan itu ada yang sampai asam lambung naik kayak gitu. Cuman intinya minum sewajar, kan segala sesuatu harus ada porsinya. Bener. Kalau Berlebihan kali ya kayak gitu. Berlebihan juga kekurangan tidak baik, berlebihan juga tidak baik kayak Takarannya gitu. harus pas, yes. Jadi itu hanya respon dari tubuh yang bisa dikatakan masih wajar. Jadi pencegahannya harus minum pada saat jangan perut kosong. Mungkin setelah makan atau pada saat sore lagi santai, itu kan perut sudah terisi, itu bisa diminum. Iya, jangan sampai baru bangun pagi kelor mana kelor. Repot juga kayak gitu ya. Kak Maybe, Beta tahun lalu sempet nonton apa sih, buka di salah satu lini media sosial, terus ngelihat wajahnya Kak Maybe itu nampang di TV. Rambut kok, tahu dah rambut. Rambutnya tuh langsung Tahu dah Maybe rambut. nih, Maybe. Itu kalau nggak salah dikasih
uang 2 miliar kayaknya ya total hadiahnya. Untuk apa gitu, untuk modal usaha atau apa sih, itu gimana ceritanya Kak Maybe? Klarifikasi, bukan 2M. Kalau 2M sengaja sih ditambahin bumbu. Bukan 2M ya, ya sedikit lah, cuman 250 juta. Cuman. Jadi dari puji Tuhan, jadi ceritanya begini. Ada kapal api, jadi mereka lewat perusahaan PT Santos Jaya Abadi, lewat merek kapal api lah ya. Ini kita sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, jadi, nanti ditit aja nggak apa-apa. Jadi kapal api mereka membuat suatu kompetisi wirausaha sosial. Itu juga sebenarnya saya mulai semuanya karena iseng, karena memang dasar susah ada kerja atau pengacara, pengangguran banyak acara. Asik. Jadi Tapi dulu cari suaminya kayak iseng dong ya. Oke, itu yang penting itu tuh. Boleh, itu nanti mau marah. Jadi waktu itu ada iklan lewat kapal api mencari istilahnya sociopreneur gitu. Jadi mereka mencari semua entrepreneur muda yang berkecimpung di dunia sosial kayak gitu. Akhirnya saya teringat usaha itu kan sudah 2018 akhir, jadi Timor Moringa sudah mulai. Saya iseng daftar. Jadi waktu saya daftar itu yang kemarin saya dapat di Blora itu saya pengen bawa ke NTT, cuma kan modal. Yes. Ya kan, secara mimpi saya besar, tapi untuk saya bisa capai itu kan ada anak-anak tangga yang harus saya capai gitu kan, harus saya naik. Jadi akhirnya saya pikir oke, mungkin ini jalan Tuhan untuk saya bisa mulai dari sini. Iseng nih daftar. Saya daftar waktu itu namanya Sekolah Lapangan Timor Moringa Organik Indonesia, Timoy. Jadi SL Timoy, jadi Sekolah Lapangan Timor Moringa Organik Indonesia. Intinya sekolah non formal, edukasi non formal untuk mengedukasi masyarakat ataupun petani mengenai daun kelor, baik itu secara manfaat, secara nilai ekonomisnya kayak gitu. Jadi saya daftar, awalnya itu ada total 8 ribuan proposal. Saya masuk 100 besar langsung, naik 50 besar, naik 20 besar, kemudian sampai di 20 besar mereka undang semua ke Jakarta. Jadi waktu berangkat itu ya saya pikir sudahlah, jarang-jarang toh ke Jakarta, kasih bayar tiket, ikut saat. Karena saya dalam mungkin itu ya, kami punya kekurangan orang NTT itu kurang percaya diri gitu, bahwa kami punya. Itu harus kursus public speaking tuh teman-teman. Nanti ya kontak saya. siap. Jadi waktu berangkat itu saya tidak ada dalam bayangan saya untuk menang. Waktu 20 besar kan saya berpikir sudahlah, pergi saja, kapan lagi gitu kan, tiket pesawat dibayarin, bisa pergi ke Jakarta, bawa jiwa aja nih, bawa diri badan pergi. Waktu pergi, nah ini permisi, kurang ajarnya panitia di sana, dia kasih yang Sony juara duluan. Jadi istilahnya orang gue bilang puku mental dulu. Dong setau bete yang juara, jadi dong kasih semua kan, maju satu. Nah sedikit cerita, saya kan cuma tamatan SMA, mulai kelor pun otodidak, pergi sekolah 5 hari pulang langsung cus, ya kan, turun lapangan. Waktu saya pergi, majulah, ya perkenalkan saya nama bla bla bla, S3 di Belanda, teknologi pangan. Sadis, buku mental nih, ciut teknologi pangan, sudah bosong juara. Majulah, ya perkenalkan saya, nama saya bilang nih S2 Australia, teknik agribisnis Australia. Mati Tuhan, SMA, NTT, sudah maju semua, maju S2, S3, sampai tesis inilah, tesis apa, hanya marungga, perempuan keriting lebih ini mau juara, sudah kayaknya maju. Nah, begitu dong kasih yang juara 3, ya juara 3. Siapa? Maju. Juara 2 maju. Saya langsung sudah besok mungkin menang. Jadi santai. Takut juara 1, maybe Agnesia dari Kupang. Itu kayak mau menangis soalnya kayak ini. Bingung ya caranya? Ya, bingung. Ini gimana caranya menangis ya? Bingung caranya, kayak salah tinggal gitu. Akhirnya ngomong-ngomong itu air mata sudah jatuh. Akhirnya saya bilang sampai saya foto ini kan saya kirim ke mama tuh. Mama bilang gini, kok yang lain bikin apa? Lu yang juara. Maksudnya ya karena mama soalnya sangka lu juara gitu. Karena memang waktu berangkat pun saya hanya ya sudahlah, memenuhi undangan gitu kan. Akhirnya saya juara, dan memang juri sempat bilang bahwa justru mereka melihat ini bukan sombong ya. Maksudnya justru saya pengen kasih tahu ke anak-anak muda NTT di luaran sana, kayak gitu, bahwa ini penting banget, bahwa kita di luaran sana memang sudah tercipta stigma bahwa kita ini nanti Tuhan tolong, NTT ya, nanti Tuhan tolong, nusa tertinggal. Itu stigma itu akhirnya juga merasuki kita anak-anak muda NTT bahwa kita tidak bisa.
Nah, justru karena sebenarnya saya berangkat itu dari kepasrahan saya bahwa sudah mau jadi apa jadi. Akhirnya saya hadir dengan warna saya tidak mau menjadi orang lain. Saya hadir, saya perempuan muda, saya bertani daun kelor kayak gitu kan. Justru di situ panitia bilang justru itu yang kami lihat bahwa ada satu nilai beda di diri Maybe dan tim bahwa masih muda, perempuan dan mau berkontribusi ke daerah. Karena jarang orang kan biasa NTT kan keluar pendidikan tinggi tidak mau balik lagi untuk membangun NTT. Ini bukan bukan sosialisasi politik bukan ya. Asik. Ibu dari tadi kok nyunya ke situ sih. Jadi ini saya diingat ya mukanya akhirnya saya berterima kasih ke panitia bahwa mereka melihat ada putri daerah yang mau kembali dan berkontribusi untuk baik secara lingkungan, secara masyarakat. Tadi saya mau mengangkat ekonomi para petani dan disitulah mereka melihat bahwa kehadiran Timor Moringa bisa memberikan dampak yang besar kepada masyarakat NTT dan itu yang sedang saya pertanggungjawabkan. Yes. Titel yang diberikan kepada saya sebagai entrepreneur sosial untuk saya membangun NTT lewat daun kelor. Lewat daun kelor. Dan ada satu hal menarik nih yang Beta dapat dari Maybe. Ini mungkin bisa jadi sharing buat kita bersama sih teman-teman. Kalau kita di Nusa Tenggara Timur adalah teman-teman yang mungkin kita jarang mendengar apresiasi atau kata-kata yang berbau konotasi positif dan itu bisa membangun pola pikir kita, kemudian cara kita menyikapi masalah atau cara kita menyikapi kesuksesan atau kesuksesan orang lain yang tertunda ya Kak Maybe ya. Yeah, jadi kalau ngelihat Kak Maybe kayak gini jangan langsung paling dong itu begitu settingan tuh atau iya baik itu lu beta sana bisa karena lu begini. Jadi mungkin dari proses yang tadi Kak Maybe sharing itu bisa jadi motivasi ya. Saya juga termotivasi dan seneng banget nih bisa ketemu Kak Maybe. Apalagi rambutnya tuh keren banget. Beta pengen sih kayak gini tapi nggak bisa kan rambutnya tiara-tiara gitu ya. Dan Kak Maybe ini biasanya kasih motivasi juga gitu ya, jadi motivator juga di beberapa acara. Beta sempat ketemu nih tahun lalu ya di One Wear itu kan. Itu apa sih tantangannya saat pertama kali dikasih kepercayaan? Tadi kan Kak Maybe bilang saat ikut acara dari kapal api tersebut, beta dari NTT, beta hanya perempuan, masih sangat muda. Terus tiba-tiba dikasih kepercayaan buat jadi pembicara di beberapa acara itu kayak gimana sih? Terus kemarin tuh audiensnya itu di atas 30 tahun loh semuanya. Dan seorang anak muda bisa tampil, gimana sih itu rahasianya? Jadi kemarin bisa dibilang puji Tuhan yang satu momen yang tahun 2019 kemarin yang saya tidak pernah sangka, saya diundang untuk sebagai speaker di Indonesian Development Forum 2019 di JCC. Yaitu forum berskala internasional di mana saya diundang untuk membahas soal apa kontribusi saya sebagai putri daerah terhadap lingkungan, khususnya daun kelor ini dan masyarakat tentunya. Dan di situ ketika saya selesai bicara, jadi mereka langsung datang, dari NTT ya, kayak gitu. Jadi dari pertanyaan itu saja tuh kayak sudah sakit gitu. Jadi langsung ada tanda tanya keluar di sini. Maksudnya emang kenapa kalau dari NTT gitu kan? Jadi saya juga jadi di situ semakin memotivasi saya untuk saya akan tunjukkan, I will show you that, maksudnya bahwa kita juga bisa gitu loh orang-orang NTT. Bahanya kadang kita ini karena dikatakan Nusa tertinggal, kita kadang tidak dikasih kesempatan. Jadi kita tertinggal terus ya kan? Karena merasa kita nih di terbelakang, kita kadang tidak dikasih kesempatan. Nah di situ saya berbicara bahwa tolonglah, ini ada kami para anak muda yang juga mau berkontribusi buat daerah kami, tolong kasih kami kesempatan. Saya ngomong. Asik. Dan itu di sebelah saya ada Menteri PDT, Menteri Pembangunan Desa Tertinggal, sebelah kiri ada Pak Wakil Gubernur. Saya ngomong gak keras gitu. Tolonglah, ini kami anak muda, tolong kasih kami kesempatan. Dong belum tahu ya orang Timur spirit. Jagung kalau ya, tolong kasih kami kesempatan karena kami anak muda, kami juga rindu untuk berkontribusi buat daerah kami. Sudah pokoknya selesai dari situ dan banyak aplaus dan terutama banyak yang datang kepada saya dan anak muda harus begitu, apalagi anak-anak daerah, bahwa yang tadi saya bilang kita harus menjadi tuan di tanah kita sendiri. Bener. Kalau tadi Kak Maybe bilang kan saat beta ketemu orang Kak Phoebe, orang langsung nanya NTT ya. Tapi setelah Kak Maybe udah bareng sama Phoebe di Podcast ini, teman-teman udah langsung tahu NTT di mana. Soalnya yang biasa menyaksikan acara kita nih sampai India juga ada loh, yang India hai. Jadi NTT itu adalah salah satu tempat yang begitu luar biasa, yang begitu kaya di Indonesia. Jadi kalian harus berkunjung ke NTT, ke Kupang, terus kontak kita deh. Kita bisa ngobrol bareng kayak gini kan Kak Maybe.
Dan kalau misalnya kita mau dapetin produk ini gimana sih caranya Kak Maybe? Saat ini outlet utamanya ada di Ruko Friendship depan Hotel Sylvia, Jalan Jenderal Soeharto nomor A8. Tapi karena memang lagi corona, saya hanya melayani pesanan online. Tapi kalau memang mau berkunjung langsung ke outlet, bisa ke Dekranasda NTT yang di daerah Fontaine. Betul. Benar banget. Kalau misalnya mereka mau kunjungin akun media sosialnya di mana aja nih follow-nya? Timor.moringa, kemudian ada website juga timormoringa.com, dan ada di beberapa marketplace kayak di Tokopedia, Bilibili.com, Shopee, Bukalapak, dan Bineka.com. Oke, ini ada satu hal yang Beta mau nanyain secara cepat nih. 3 kata tentang Kelor. Apa aja yang langsung terbesit dalam otaknya Kak Maybe? Dihitung dari sekarang, 1, 2, 3, go! Petani NTT sejahtera. Haleluya, kurang gimana ya? Kurang greget sih kalau saya sebenarnya. Saya maunya lebih yang petani Indonesia gitu. Iya. Sekali lagi ya. Karena memang concernnya saya di situ. Jadi kalau Kelor petani langsung bukan, gitu. maksudnya udah bagus, tapi lebih membara lah. Oh, oke. Saya takut ini mic sudah pecah nanti kalau. Enggak, Bu, enggak pecah sih, tapi kayaknya dia udah mulai ada asap-asap keluar ya. Oke, jadi petani Indonesia, petani NTT sejahtera. Petani NTT sejahtera. Jadi jika Anda petani, saksikanlah YouTube ini karena ini luar biasa banget sama seorang pelopor daun kelor ya. Dan apa sih pesan-pesan buat anak muda khususnya? Oke, kalau saya pesan-pesannya itu yang tadi saya sudah bilang, kebanyakan kita anak-anak muda NTT tuh, apalagi kalau ini saya kan petani ya. Jangan lihat begini, petani sebenarnya. Cuman kebanyakan orang-orang, karena kebetulan kemarin 2018 puji Tuhan terpilih sebagai duta petani muda Indonesia dari NTT. Nah, akhirnya saya memikul beban sebagai ambasador duta, bahwa bagaimana kami mentransferkan, memberikan virus kepada anak-anak muda bahwa bertani itu juga keren. Gitu. Jadi saya selalu bilang anak-anak muda, apalagi corona kayak gini ya, semua dituntut dari work from home. Jadi bagaimana tetap produktif di tengah-tengah, walaupun kau dimanapun, mau di rumah, mau di desa, mau dimanapun, dituntut untuk kita tetap produktif di tempatnya kita. Gitu. Jadi pesan-pesannya saya buat anak muda yang mungkin sekarang lagi bingung, ini beta hanya di desa, misalnya tahu mau buat apa ya kan, saya selalu bilang bahwa kenali dulu potensi dirimu apa, karena ketika engkau sudah tahu potensi dirimu, saya ini masih muda, saya masih kuat, saya masih bisa berkontribusi, ketika engkau sudah tanamkan itu di dalam dirimu, dengan secara otomatis engkau akan bisa melihat potensi-potensi di sekitaranmu. Apalagi NTT potensi alamnya sangat kaya, tidak hanya kelor, tenun, potensi budaya sangat banyak ya kan. Jadi buat pesan saya buat anak-anak muda di luar sana, percaya bahwa kita anak muda NTT juga punya potensi, kita juga bisa. Karena dari situ, berangkat dari situ baru kita bisa lihat potensi sekitaran kita. Oke, luar biasa. Thank you banget. Maybe saya melihat ke depan ini bakal ada pabrik luar biasa di Soe. Nanti saya akan berkunjung. Amin, ya. haleluya. Harus Harus berkunjung. Benar-benar banget. Kita bakal ada tour di sana. Terus nanti kalau apa kita bisa buat itu tadi ya, sosis kelor tadi ya. Nugget. Sosis. Oke. Thank you banget Maybe. Sama-sama. Dan tetaplah menjadi seorang Maybe yang saya kenal saat ini dan menjadi Maybe yang semakin luar biasa lagi. Thank you banget yang udah nyaksiin hari ini. Jangan lupa kalian harus like, subscribe, comment, and share ini ke semua orang di seluruh dunia supaya kita bisa memberikan dampak-dampak positif. And this is me Phoebe and bye-bye. Bye-bye.